الله تعالى بسم الله قال المؤلف رحمه الله أهمية علم الدين. Bermula ini itu penjelasan pentingnya ilmu agama. Qala al-imam telah berkata al-imam oleh seorang imam al-Harari, nyatanya al-Harari radhiyallahu anhu, alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi itu bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Assalatu wassalamu, dan salat dan salam. Salat artinya tambahan kemuliaan dan keagungan. Dan salam ala sayyidina, ala sayyidil mursalina, atas pemimpin para rasul, wa ala alihi, dan atas keluarganya sayyidil mursalin, at-tayyibina, yang baik-baik mereka, at-tahirina, yang suci mereka. Amma ba'du, adapun sesudahnya, sesudah hamdalah dan sholawat, faqad qala al-Bukhari, maka telah berkata oleh al-Imam al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bermula ini itu bab berilmu qabla al-qawli, sebelum berkata-kata, wal amali, dan sebelum beramal, sebelum berbuat. Jadi bab ini disebutkan demikian oleh Imam Al-Bukhari untuk memberikan penegasan tentang kewajiban berilmu sebelum beramal. Sebab amal apapun dalam ajaran agama kita ini, kalau tidak didasarkan kepada ilmunya, maka tidak dianggap. Oleh karena setiap amal dalam ajaran agama kita ini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, terkait syarat-syarat, terkait rukun-rukun, dan seterusnya. Nah, tentu itu wajib diketahui supaya ibadah dapat diterima sesuai dengan tuntunan syara'. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa'lam. Nah, fa'lam di sini artinya fasbut, tetaplah engkau wahai Muhammad. Khitabnya, titahnya kepada Rasulullah ayat ini. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tetaplah di atas keyakinan la ilaha illallah. Wastaghfir, dan mintalah ampun oleh engkau, li dzambika, bagi dosamu, walil mu'minina wal mu'minati, dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Istighfarnya Rasulullah disebutkan dalam ayat ini li dzambika, bukan artinya Rasulullah pelaku maksiat. Ada tafsiran para ulama, di antaranya menyebutkan li dzambika artinya bagi keluargamu atau keturunan-keturunanmu atau moyang-moyangmu. Atau istighfar Rasulullah adalah ta'liman li ummatihi, untuk mengajari umatnya. Adapun pribadi Rasulullah sendiri, juga seluruh para nabi Allah, mereka semua terpelihara dari segala macam dosa, dosa-dosa besar, dan disucikan daripada dosa-dosa kecil. Kalau kita mengenal para malaikat tidak berdosa sedikit pun, maka para nabi lebih daripada para malaikat. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Terpeliharanya para nabi itu seperti terpeliharanya para malaikat, senantiasa disucikan oleh Allah
Bahkan para nabi lebih utama daripada para malaikat. Allah Ta'ala tentu walaupun ini khitabnya ayat ini bagi Rasulullah, tapi juga berlaku bagi kita sebagai umatnya. Allah Ta'ala bada'a memulai dalam ayat ini bidzikril ilmi dengan penyebutan ilmu qablal amali sebelum beramal. Lianna al-istighfar karena sesungguhnya istighfar amalun lisani itu pekerjaan lidah. Ammal ilmu adapun ilmu fahuwa maka bermula dia al-ilmu amalun qalbi itu pekerjaan hati. Nah, dalam ayatnya disebut fa'lam. Dimulakan dengan kata fa'lam. Ketahuilah. Nah, ini isyarat kepada apa? Amalun qalbi. Isyarat kepada kewajiban berilmu sebelum beramal. Wadzalika dan demikian itu kewajiban berilmu. Lannahu karena sungguhnya la yuqbalu tidak diterima amalun akan satu amalan illa bi'ilmin kecuali dengan ilmu. Lianna al-ilma karena sungguhnya ilmu billahi dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya yaitu ilmu tauhid atau ilmu al-aqidah wa bi umuri dinihi dan ilmu dengan perkara-perkara atau urusan-urusan agamanya Allah. Hadza bermula ini ilmu asasuddini itu pokok agama atau pangkal agama. Wa ahammu dzalika dan terpenting daripada itu umuriddin al-ilmu billahi yaitu mengetahui dengan Allah ay artinya ma'rifatuhu mengenal Allah kama yajibu sebagaimana yang diwajibkan. Wal ilmu bi rasulihi dan mengetahui dengan rasulnya ay artinya al imanu iman yaitu iman bi Muhammadin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling pokok. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu rasulihi mengenal Allah dan mengenal rasulnya, yaitu mempelajari apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil darinya dan apa yang jaiz baginya. Demikian pula pada hak para nabi mengenal apa yang wajib atas mereka, apa yang mustahil dari mereka dan apa yang jaiz bagi mereka. Itu globalnya begitu itu. Globalnya. Yang wajib pada hak Allah 20 sifat. Yang mustahil kebalikannya 20 sifat. Yang jaiz 1 yaitu fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu. Jumlahnya 41. Yang wajib pada hak para nabi dan rasul 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang mustahil 4, kebalikannya. Kebalikan yang wajib. Yang jaiz 1 yaitu al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Daripada sifat-sifat yang tidak mengurangi derajat dan kemuliaan mereka. Jumlahnya 9 ditambah dengan 41 jadi 50. Nah, inilah apa yang disebut oleh para ulama kita dengan aqidatul khamsin. Aqidah 50. Orang Jawa nyebutnya aqidah 50. Aqidah apa? 50. Orang Betawi gocap. Gocapan. Gocap bahasa Cina itu udah gocap.
Summa kemudian, nah setelah mengenal akidah, al-ilmu yaitu ilmu, berilmu bi umuri dinillahi, dengan perkara-perkara agama Allah. Ail halali wal harami, artinya perkara yang halal dan haram. Al-insanu, bermula manusia, yaumal qiyamati, di hari kiamat, yus'alu, itu ditanya, an arba'ati asya'a, dari 4 perkara. Nah, dimintai tanggung jawab dalam 4 perkara ini. Yus'alu, ditanya akan itu al-insan fima afna umrahu, fima dalam apa afna telah menghabiskan oleh al-insan umrahu, akan umurnya itu al-insan. Masya Allah, Mang Ujang umurnya sekarang udah 65, udah 68. Masya Allah, masih muda aja. Itu nggak salah umur itu. Pak Guru mau jauh Mang Ujang berarti. Ya, dianggapnya Pak Guru mah anak kok, jangan. Kira-kira udah 68 tahun itu umur, habis bakal apaan itu? Hah? Apa jualan sendal, apa jualan hordeng gitu. Iya. Masya Allah. Itu dia. Ditanya nanti di akhirat, an umrihi fima afnah, umurnya dia habiskan untuk apa? Wa fima, dan dalam apa? Abla, telah menghabiskan, atau makna harfiahnya artinya merusak oleh dia jasadahu, akan jasadnya, mempunahkan oleh dia akan jasadnya. Dari semula itu jasad kuat, tenaganya kuat, tangan kuat, kaki kuat. Makin tua makin hilang kekuatannya, habis. Lah itu dihabisin buat apa itu? Iya. Ditanya itu nanti Mang Ujang. Ditanya itu, jasad kita dari yang semula kuat kemudian sampai lemah, itu dipergunakan untuk apa kekuatan tersebut? Wa min aina, dan dari mana, akhadhal mala, mengambil oleh dia al-insan al-mala, akan harta, wa fima, dan dalam apa, anfaqahu, menafkahkan oleh dia hu, akan al-mal. Ini dua-duanya harus selamat ini. Dapatnya harus selamat, mengeluarkannya pun harus selamat. Kalau pengen selamat di akhirat, dapatnya dengan jalan yang halal, mengeluarkannya pun dengan jalan yang halal. Kalau dapatnya dengan jalan yang halal tapi mengeluarkannya kepada barang yang haram, maka tidak selamat. Atau sebaliknya, meraihnya dengan jalan yang haram, misalkan boleh korupsi miliaran, lalu dengan hasil korupsi tersebut bangunlah masjid dia. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, itu juga tidak menyelamatkannya. Bahkan itu mirip seperti apa? Orang yang mau berwudu tapi dengan air kencing. Sah kagak? Ya kagak asal, bagaimana sah? Air kencing pakai wudu. Wa an ilmihi, dan yang keempat, an ilmihi, dari ilmunya. Madza, apa, amila, beramal oleh dia, bihi, dengannya, ilmihi. Dia berilmu, bagaimana dia mengamalkannya. Nah ini ditanya pada 4 perkara ini, atau dimintai tanggung jawab nanti di akhirat.
Al-insanu bermula manusia yus'alu itu ditanya an amrayni dari dua perkara. Hal ta'allama apakah telah belajar oleh dia al-insan umurad dini akan perkara atau urusan-urusan agama wa amila bihi dan beramal bihi dengannya ilmu ai artinya ada apakah melaksanakan ma akan perkara faradullahu yang telah mewajibkan Allah oleh Allah kama ta'allama sebagaimana ia belajar wajtanaba dan menghindari oleh dia ma akan perkara harrama yang telah mengharamkan Allah oleh Allah. Nah kalau dia betul berilmu dan beramal dengan ilmunya, beramal itu tadi maksudnya apa? Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Hadza a'la ad-darajati fil akhirah. Ini adalah paling tinggi derajat, paling tinggi tingkatan di akhirat. Orang yang seperti itu orang yang sangat tinggi atau tertinggi tingkatannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita golongan ini, amin. Ya, walaupun punya ilmu dikit dan kita mengamalkan dengannya insyaallah. Wa amma man ta'allama dan adapun orang yang telah belajar ma akan perkara faradullah yang telah wajibkan oleh Allah ta'allumahu akan mempelajarinya akan itu ma min ilmi dini dari ilmu agama walam ya'mal bihi dan tidak beramal oleh dia bihi dengannya itu ilmu fa'alaihi maka atasnya mu'akhadatun pertanggungjawaban atau siksaan li'annahu karena sungguhnya dia ma'amila tidak beramal ai apa artinya ma tajannabah tidak menghindari oleh dia kullal ma'asi akan seluruh maksiat-maksiat allati ta'allama yang telah belajar oleh dia annaha bahwa dia ma'asiyatun itu maksiat atau akhallah menyia-nyiakan oleh dia atau merusak oleh dia atau meninggalkan oleh dia bi ba'dil faraidhi dengan sebagian perkara-perkara fardu. Hadza yu'akhadhu maka ini orang akan disiksa. Li'annahu karena dia lam yata'allam dia tidak belajar. Ammal ladzi lam yata'allam dan adapun tidak beramal dia. Tadi tidak beramal maksudnya. Lam ya'mal tidak beramal. Orang berilmu tapi tidak beramal. Ini kenapa? Mu'akhadzah di akhirat. Ammal ladzi lam yata'allam adapun orang yang tidak belajar fahuwa maka dia orang yu'akhadhu disiksa li amrayni dengan sebab dua perkara litarkit ta'allumi karena meninggalkan belajar yaitu ta'allumi ilmi din belajar ilmu agama alladhi yang huwa dia ta'allum ilmi din fardun itu fardu ala kulli syakhsin balighin atas setiap orang yang baligh wali adamil amali dan karena ketiadaan mengamalkan ala wifqi syariati di atas sesuai tuntunan syariat. Nah, jadi kalau yang tidak belajar double dia siksaannya karena tidak belajarnya, karena tidak beramalnya. Karena otomatis orang yang tidak belajar itu dia tidak akan beramal sesuai tuntunan syariat. Karena dia tidak tahu tuntunannya. Li amrayni yus'alu karena dua sebab, karena dua perkara. Bagi dua perkara tersebut yus'alu akan dimintai tanggung jawab akan dia. Tuh begitu. Kalau dia berilmu tapi tidak beramal, sebenarnya nih penting ini. Sebenarnya orang berilmu itu akan beramal.
Hanya saja kadang tidak dalam semua apa yang telah dia ketahuinya. Hanya pada sebagian, misalkan. Hanya dia, karena dia dasarnya tahu apa yang wajib, apa yang haram. Yang wajib seharusnya ditinggalkan. Mungkin oleh dia beberapa yang dilanggar. Atau yang haram seharusnya ditinggalkan. Mungkin oleh dia dilanggar. Tapi tidak keseluruhannya. Nah, disinilah keutamaan orang yang berilmu. Dan lalu orang berilmu itu di mana dia berbuat maksiat, maka dia mengetahui pula dengan ilmunya tersebut bagaimana membersihkan diri daripada maksiatnya tersebut. Dia faham jalan taubat. Tuh gitu. Jadi orang berilmu itu dalam keadaan apapun jauh lebih utama dibanding orang yang bodoh. Nah, karena itu jangan dikatakan orang bodoh itu dimaaf. Tidak dimaaf. Orang bodoh itu tidak dimaaf kalau menyangkut pokok-pokok agama. Kalau bodoh kagak paham komputer mah iya kagak berdosa. Itu dimaaf itu dulunya. Tapi kalau bodoh kagak paham praktek sholat, dosa deh. Bodoh tidak tahu berbahasa Inggris, kagak berdosa. Kagak berdosa. Tapi kalau bodoh tidak paham praktek wudu, berdosa deh. Nah, jadi bodoh itu tidak dimaaf dalam urusan agama ini. Karena itulah maka setiap orang wajib hukumnya belajar ilmu agama. Ala kulli syakhsin baligh, yang telah baligh wajib dia mengetahui ilmu agama ini. Ada kadar tertentu dalam ilmu agama ini yang wajib setiap orang muslim mengetahuinya, tidak terkecuali. Yang paling bodoh pun wajib mengetahuinya. Itu yang disebut dengan daruriyat ilmiddin, ilmu pokok-pokok agama. Lanjut. Fal ilmu, maka ilmu ay ilmu ma faradallahu ta'ala, ilmu apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala min amrid dini, dari perkara agama, yang fa'u itu bermanfaat, liman amila bihi, bagi orang yang beramal bihi dengannya itu ilmu, waliman lam ya'mal bihi, dan bagi orang yang tidak beramal bihi dengannya itu ilmu, min jihatin, dari satu segi tetap memberikan manfaat kalaupun umpama belum diamalkan oleh dia. Setidaknya dengan berilmu itu dia sudah faham. Sudah paham. Masya Allah. Dan setidaknya dengan berilmu berarti dia sudah melaksanakan kewajiban titah agama, yaitu untuk belajar. Gugur sudah pada bagian ini berarti. Ammal ladzi lam yata'allam, adapun seorang yang tidak belajar, fahuwa, maka bermula dia, alladzi alaihi, atasnya, alladzi mas'uliyatani, dua pertanggungjawaban. Lima, mengapa lam tata'allam, tidak belajar oleh engkau. Walima, dan mengapa lam ta'mal, tidak beramal oleh engkau. Ala hasab syariatillahi, atas sesuai tuntunan syariat Allah. Double dia mintai pertanggungjawabannya, lebih berat. Lianna alladhi ya'malu min duni ilmin, karena sungguhnya orang yang beramal min duni ilmin, dari tanpa ilmu, la ya'rifu, tidak mengetahui oleh alladhi al-amal as-sahih, akan amal yang sahih, min al-amal al-fasid, daripada amal yang rusak. La ya'rifu as-salata as-sahihata, tidak mengetahui akan salat yang sahihah, yang benar, minas salatil fasidati, daripada salat yang rusak. Wala zakata, juga tidak mengetahui zakat. Zakatuhu, bermula zakatnya, sahihatun, itu sahih, amla, atau tidak.
La ya'rifu, kagak tahu itu orang. Walau hajja, dan sekalipun berhaji oleh dia, kadzalika, begitu pula kalau kagak berilmu mah. La ya'rifu, tidak mengetahui oleh dia, hajjuhu, hajinya, sahihun, itu betul, amla, atau tidak. Fa khatarul jahli asyaddu, maka bahaya kebodohan itu lebih parah daripada orang berilmu dan tidak beramal. Maka ini ingat-ingat, saya tambahkan. Ini penting ini. Dan ini sebenarnya harus diviralkan. Karena ada bait syair mengatakan wa kullu alimin lam ya'malan mu'adzabun min qabri 'ubadil wasan. Nah, ini tidak benar ini. Dia mengatakan apa? Orang yang berilmu lam ya'malan, dan dia tidak beramal dengan ilmunya, kata bait syair ini, mu'azzabun, maka dia akan disiksa min qabli ubadil wasan, dari sebelum para penyembah berhala. Kagak bener ini. Ini ada di Az-Zubad ini. Nah, ini dikritik oleh para ulama. Bagaimana orang yang berilmu bahwa dia tidak beramal dengan ilmunya, betul, itu tercela dan dia memiliki apa? Mu'akhadzah, nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi apa? Ini orang mukmin berilmu, itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang kafir. Bagaimana dia akan disiksa min qabli ubadil wasan? Bagaimana akan disiksa sebelum para penyembah berhala? Nauzubillah. Kagak benar. Paham enggak nih? Pernah dengar enggak itu bait syair itu? Nah, ingat-ingat itu. Bait itu jangan dipakai itu. Karena kadang-kadang untuk nakut-nakutin orang, akhirnya orang karena khawatir dia nanti tidak beramal dengan ilmunya, akhirnya milih kagak mau belajar deh. Dia kata, ntar kalau udah belajar, ntar kagak diamalin, lebih berat daripada orang bodoh. Ngaco lagi itu. Ngaco itu. Ada orang berpendapat begitu itu. Nah, tadi kita jelaskan seperti tuliskan oleh Syekh, orang berilmu itu walaupun tidak beramal, dia setidaknya sudah selamat. Satu, apa? Perintah belajar. Perintah belajar. Dan orang berilmu itu sudah punya modal. Pada akhirnya dia akan beramal, sedikit atau banyak dia akan beramal dengan ilmunya. Nah, kalau orang bodoh, dua dia, double pertanggungjawabannya. Pertama, kagak mau belajar. Kedua, mesti amalan yang dia kerjakan itu tidak sesuai tuntunan syariat, karena dia tidak paham ilmunya. Tuh, begitu. Makanya tadi disebutkan, kalau orang kagak berilmu, dia salatnya kagak tahu bener apa kagak. Kalau kagak berilmu, dia berhaji, hajinya bener apa kagak, dia kagak tahu. Bagaimana mau kebenerinnya? Orang dia kagak tahu, menganggapnya udah bener aja. Padahal mah kagak bener. Kagak bisa dia ngebenerin. Orang dia kagak berilmu, yang susah ngebenerinnya. Pulang haji, saya pulang haji, ada orang tua, dari sebab al-jahl, dari sebab kebodohan itu. Coba itu, kata dia mah tayamum di jok pesawat, getok-getok. Ke jok pesawat dia namanya. Kemudian masukin ke mulutnya. Kata dia mah ke kumur-kumur, getok-getok. Kemudian hidung. Kemudian luka, getok-getok, kemudian tangan. Dia kata wudu, wudu kali dia. Ya Allah, orang tua itu. Sepasang lagi nenek-nenek sama kakek-kakek. Saya ngeliat ada sedih, tapi juga pengen ketawa. Masa begitu. Terus kaki diusap-usap buat dia, kaki usap-usap, getok-getok, usap-usap. Ya Allah. Macam-macam itu. Apalagi pada haji itu banyak yang, waduh, banyak yang ngaco itu. Banyak yang ngaco itu pada haji. Jadi kalau
Dari zaman dahulu para ulama sudah mengatakan ma aktsarad dajij wa ma aqallal hajij. Alangkah banyaknya keramaian orang udah berangkat jutaan mengerjain haji. Tujuannya beribadah haji. Wa ma aqallal haji, tapi sangat sedikit orang yang benar mendapatkan ibadah haji. Artinya apa? Yang betul-betul sesuai tuntunan syara. Umrah juga begitu. Wah, umrah, masya Allah. Umrah ada yang setahun berapa kali berangkat, tapi kagak bener-bener. Ini mah bukan ngeledek, bukan. Contoh yang paling sempurna saja. Pertama, hukum umrah itu yang wajib berapa ya? Sekali seumur hidup. Kalau yang satu ini udah dikerjakan, maka berarti selanjutnya kesononya hukumnya apa? Sunnah. Nah sekarang ada orang ngerjain umroh yang sunnah karena udah berkali-kali sebelumnya, atau yang wajibnya udah lama dia kerjakan. Yang berikutnya adalah sunnah, dan itu dia berangkat terus ke sono entah berapa kali. Tapi begitu ada banyak kewajiban yang dilalaikan oleh dia. Ada kewajiban yang ditinggalkan oleh dia demi ngebelain apa? Umrah sunnah. Apa itu kewajiban? Bisa banyak. Salah satunya misalkan terkait sholat pada berantakan, sholat di pesawat di jok, mana sah di jok? Kalau pakai wudhu lagi, lah ini sholat padahal jauh lebih wajib daripada umrah sunnah dia. Belum kewajiban yang ditinggalkan yang ada di rumahnya, menyangkut ya bisa banyak hal. Tuh, jadi itu apa? Pangkalnya adalah sababul jahal, sebab kebodohan. Masya Allah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, summa, kemudian kullu amalin, setiap amal, la yuwafiqu, yang tidak sejalan, syari'atullahi, akan syariat Allah, min salatin, daripada salat, wa siyamin, dan puasa, wa hajjin, dan haji, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, la yaqbaluhu Allah, tidak menerima akan itu amal Allah oleh Allah. Kalau apa? La yuwafiqu asy-syari'ah, kalau tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin, setiap amalan, laisa alaihi, yang tidak ada atasnya, amruna, urusan kita, artinya tidak sejalan dengan tuntunan syariat atau ajaran Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Fahuwa, maka dia itu kullu amal, raddun ay mardudun, artinya tertolak. Ay artinya kullu amalin, setiap amalan, ya'maluhul insanu, yang beramal oleh itu kullu amal al-insanu, oleh manusia, idza lam yuwafiq, apabila tidak sejalan, syari'atana, akan syariat kita, fahuwa, maka bermula dia kullu amal mardudun, itu tertolak. Hadal hadisu, bermula ini hadis, kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ruwiya, diriwayatkan, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka bermula dia hadis, hadisun sahihun, itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim dan lainnya. Wa hadzal hadisu, dan bermula ini hadis, yazidu, itu menambahkan oleh al-hadis,
ta'kida ahammiyatil ilmi, akan kepentingan, akan kekuatan kepentingan, akan sangatnya pentingnya ilmu, ilmuddin, artinya ilmu agama. Menunjukkan apa? Urgensitas. Waduh, apaan itu? Barang apaan itu? Waduh. Barang apaan, Mar? Summa, kemudian ilmuddin, ilmu agama, huwa dialah ilmuddin alladhi yadullu, yang menunjukkan oleh ilmuddin ala ma yanfa'u, atas apa yang fa'u, yang bermanfaat, al-insana, akan manusia, fi akhiratihi, di akhiratnya, wa fi dunyahu, dan di dunianya. Tuh. Jangan kata urusan akhirat, urusan dunia aja diurusin sama agama kita. Urusan dunia diurusin sama agama kita. Makanya supaya bermanfaat dunia kita itu, ikutin ajaran agama kita. Ilmu dini, ilmu agama, la yaqtasiru, tidak terbatas, ala bayani sholati, atas penjelasan salat, wasyami, dan puasa, wal haji, dan haji, zakati, dan zakat, wa nahwi dzalika, dan semacam demikian itu, faqat saja. Bal, tetapi, yashmalu, mencakup oleh ilmu din, umuran katsiratan, akan perkara-perkara yang banyak. Al-Quran, bermula Al-Quran, fihi, di dalamnya Al-Quran, amrus salati, itu perintah salat, wasyami, dan puasa, wal haji, waz zakati, wa fihi, dan di dalam Al-Quran, amrun nikahi, urusan nikah ada juga, wat talaqi, dan urusan talak, wal bai'i wasyira'i, dan urusan jual beli, wal jinayati, dan urusan pidana. No, menyangkut kriminalitas. Wah, apa itu? Menyangkut apa, Mar? Hukum-hukum pidana dalam Al-Quran disebutin juga. Lah itu kan urusan apa? Urusan dunia. Sebutin. Ahkamil jinayati, hukum-hukum jinayat, hukum-hukum pidana. Kullu hadza, semua ini Al-Qur'anu, bermula Al-Quran, mustamilun, mencakup, alaihi, atasnya, kullu hadha. Makna dzalika, makna demikian itu, anna Al-Quran, bahwa Al-Quran, yashmalu, mencakup oleh Al-Quran, masalihal akhirati, akan kemaslahatan akhirat, wa masalihat dunya, dan kemaslahatan dunia. Yadullu, menunjukkan oleh Al-Quran, ala annal amala, atas bahwa amal, alladhi ya'maluhu al-insanu, yang memperbuatnya, hu, akan al-amal, al-insanu, oleh seorang manusia, fi hayatihi, di dalam hidupnya, min umuril ma'isyati, dari perkara-perkara kehidupan, annahu, bahwasanya dia, mimma, dari sesuatu, la yu'akhadhu, yang tidak akan dimintai tanggung jawab, alaihi, fil akhirati, di akhirat, atau mimma yu'akhadhu alaihi fil akhirati, dari sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban akan dia di akhirat. Yang tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat berarti kan urusan apa? Urusan dunia. Nah, itu juga dibicarakan dalam agama kita ya. Al-malu, bermula harta, minhu, darinya al-mal, ma, sesuatu, huwa, bermula dia, ma, halalun, itu halal, wa minhu, dan darinya al-mal, ma, perkara, huwa, yang dia, ma, haramun, itu haram. Harta itu ada yang halal dan ada yang haram. Wal aklu, dan makanan, kadzalika, demikian pula, minhu, darinya al-akl, makanan,
Ma sesuatu huwa yang dia itu halalun halal, wa minhu dan darinya itu al akal ma perkara huwa yang bermula dia ma haramun itu haram. Wal bai'u dan al bai'u wasyira'u dan jual beli. Kadzalika demikian pula minhu darinya al bai' wasyira' ma sesuatu huwa yang bermula dia ma halalun itu halal, wa minhu dan darinya al bai' wasyira' ma perkara huwa yang bermula dia ma haramun itu haram. Itu ada tuntunannya dalam agama kita. Masya Allah, agama kita ini lengkap betul. Sampai orang mau masuk WC aja ada tuntunannya. Sampai kencing aja ada tuntunannya itu. Masya Allah, bersihin habis kencing kepada kemaluan itu juga ada tuntunannya. Itu di agama lain kagak ada. Agama lain kagak ada. Sampai mau tidur ada tuntunannya, bangun tidur ada tuntunannya. Begitu Bu Guru. Agama lain mah kagak ada. Ada agama lain kalau mau tidur bagaimana caranya? Ada? Kagak ada. Kagak ada. Sampai makan. Wah, semuanya dah pokoknya. Semuanya ada. Lengkap agama kita itu, Masya Allah. Agama lain kagak ada itu. Agama lain kagak ada. Belum lagi perkara-perkara yang mengandung hikmah di dalamnya yang kita belum tahu. Contoh, ini baru ketahuan, belum lama, walaupun sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama dari dahulu, bahwa perempuan yang dicerai oleh lakinya, baik cerai hidup atau cerai mati, maka dia menjalani masa iddah. Menjalani masa apa? Iddah. Masa apa? Masa iddah, masa tunggu. Hikmahnya adalah untuk mengetahui bara'atur rahim, bersihnya rahim dia. Itu dengan melewati masa iddah, ketahuan nanti. Jadi walaupun misalkan kagak ada mules-mules kayak mau hamil setelah 2 minggu 3 minggu, tetap dijalanin masa iddah ketika dia bercerai dari suaminya, apa dicerai hidup atau cerai mati. Nah, kalau orang itu perempuan tidak menjalani masa iddah seperti orang-orang di luar Islam, langsung aja kawin lagi misalkan, maka itu rahimnya bisa jadi campur aduk, sehingga kalau jadi anak, ini anaknya kemana? ini anaknya nyambungnya kemana ini? Iya. Sehingga gara-gara ada hukum iddah dalam Islam ini, ada beberapa dokter di Jerman masuk Islam. Karena indahnya ajaran agama ini, sehingga dalam Islam itu nasab itu terpelihara. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Coba kalau orang Barat, orang-orang di luar Islam, wah kagak jelas. Ini anak siapa? Yang nyiram siapa? Itu yang nyiram siapa? Orang kadang-kadang perempuannya satu disiramin rame-rame. Begitu Bang Lukman. Iya, ada Bang Lukman itu disiram rame-rame itu. Kata anak muda Salome satu lubang rame-rame. Begitu Bang Lukman. Lah itu jadi anak. Lah anaknya anak siapa? Makanya di orang-orang Eropa, di orang-orang luar Islam itu nasab itu susah dipertanggungjawabkan. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Walaupun suami istri bertahun-tahun suami istri, begitu dicek anaknya, makanya di sono kalau dicek DNA itu berantakan.
Ini anak punya anak, suami istri punya anak. Begitu dicek ini DNA-nya. Darahnya bukan darah emaknya, bukan darah bapaknya. Enggak, darah siapa? Darah tetangganya. Masya Allah. Makanya Islam itu indah, lengkap di dalamnya, apapun. Iya begitu itu. Masya Allah. Kalau ada anak gitu dicek darahnya, bukan ke emaknya, tidak sama dengan darah emaknya, juga tidak sama dengan darah bapaknya. Lah, kalau di orang-orang dulu Islam biasa begitu. Tapi bagi Islam nggak ada itu. Dalam orang-orang Islam ini mesti darahnya itu sama. Kalau nggak sama dengan bapaknya, sama dengan ibunya. Coba aja mesti begitu. Karena apa? Bersih. Islam itu bersih. Nasab itu bersih. Mang Ujang punya anak namanya Mang Bari. Coba aja. Kalau nggak dicek sama darahnya kayak Mang Ujang, darah O apa darah DO? Kalau nggak sama Mang Ujang berarti sama ibunya. Mesti darahnya gitu. Dalam Islam itu gitu. Masya Allah, indah Islam itu. Mang Ujang darah apa? Jenisnya darah apa? Kan ada O, ada apa lagi? AB, ada darah apa lagi? ABC. ABC itu mah kecap. Darah kecap. ABC kecap. Darah B. Emang ada darah B? Oh, ada ya. Oh, baik. B-nya baik katanya darah. Ya begini guru, begitu B itu baik. Lanjut. Wasina'atu dan sina'at. Sina'at itu artinya apa ya? Apa istilahnya ya? Pekerjaan-pekerjaan lah gitu. Profesi-profesi, ya semacam profesi lah. Kadzalika demikian pula as-sina'at minha darinya. Demikian pula minha darinya as-sina'at ma sesuatu huwa yang dia halalun itu halal, wa minha dan darinya as-sina'at ma sesuatu huwa yang bermula dia haramun itu haram. Lidzalika karena itulah al-ilmu bermula ilmu ahammu minal amali itu lebih penting daripada amal. Wajib dahulukan berilmu itu. Jadi malah jangan sampai ada orang nakut-nakutin, belajar mulu kapan ngamalinnya, kagak diamalin lebih dosa lagi lu daripada orang bodoh. Blow on ngomong gitu itu, blow on itu. Ada orang ngomong gitu itu, belajar mulu kagak ada habisnya lu belajar, kapan ngamalinnya lu? Dia kata begitu. Berilmu kalau kagak diamalin, katanya kan kayak pohonan kagak berbuah. Lu kali itu kagak berbuah, orangnya modelnya kayak gitu, begitu. Diledekin. Kagak boleh begitu itu. Kagak boleh. Berilmu itu umpama belum diamalkan jauh lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Faman 'asha maka siapa orang 'asha yang hidup walam yata'allam dan belum belajar oleh dia ilman dini akan ilmu agama daruriyah yang pokok. Artinya alladzi faradahu yang telah mewajibkan akan ilmu din ad-daruri Allah oleh Allah ala kulli balighin atas setiap orang baligh akilin yang berakal yantabihu akan terperanjat
Nah gitu, atau sadar oleh dia gitu. Barulah dia sadar, barulah dia ngeh. Nah bahasa kita begitu. Barulah dia sadar ba'dal maut, setelah kematian. Setelah kematian. Fahaluhu maka keadaan itu orang yang bodoh, kahalina imin, keadaan itu seorang akil balik, kahalina imin, seperti keadaan orang yang tidur, summan tabaha, kemudian bangun dia, fara'a, maka melihat oleh dia asya'a, akan perkara-perkara, tasurruhu, yang menyenangkan akan dia, orang akan dia balik, au la tasurruhu, atau yang tidak menyenangkan akan dia. Baru ntar ketahuinya setelah mati, baru dah dari situ. Alladzi yakhruju minad dunya, seorang yakhruju yang keluar minad dunya, dari dunia, walam yata'allam, dan tidak belajar oleh dia ilmad dini, akan ilmu agama, hunaka, di sanalah nanti setelah mati, ya'rifu, akan mengetahui oleh dia, halahu, akan keadaannya, ba'dal mauti, setelah mati, ya'rifu, mengetahui oleh dia, haluhu, akan keadaannya. Nah, itu yang dikatakan oleh dalam beberapa riwayat disebutkan annasu niyamun idza matu intabahu. Jadi kita ini seperti lagi tidur. Jadi santai aja ngerjain ini itu, mau dosa, mau berpahala. Emang juga pahala kagak kelihatan. Lah bagian dosa berasa gitu. Bagian dosa dikerjain kan berasa dia. Pahala kagak kelihatan ya. Jadi pada santai aja deh. Seperti ngapain? Tidur. Nah kalau udah mati, faida matu, begitu mati, intabahu, barulah mereka sadar. Wah, ternyata ini hasil kerjaan kita. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Amma man ta'allama, adapun seorang yang telah belajar ilmu din, akan ilmu agama fid dunya, di dunia, yatadaraku halahu, dapat meraih oleh dia halahu, akan keadaannya, qoblal mauti, sebelum mati. Apa artinya apa? Berekselerasi. Nah, akselerasi itu apa? Mengejar. Nah, yatadaraku, dapat mengejar apa yang tertinggal dari dirinya sebelum kematiannya. Ya'rifu, dia mengetahui, annahu amila kadza wa kadza, bahwa dia telah berbuat begini dan begini, minal ma'asyi, daripada maksiat-maksiat, fayatubu, maka bertobat dia. Nah, di sini berperan ilmunya. Apa yang telah dia kerjakan daripada maksiat, dia bertobat karena faham ilmunya. Yandamu, dia menyesal, wa ya'zimu, dan dia bertekad, an la ya'uda, untuk tidak kembali, wa yatruku, dan dia meninggalkan itu maksiat. Nah, ini apa? Ya tadaruk. Jadi orang berilmu itu sebelum kematiannya dia akan berusaha apa? Mengejar apa yang dari ketertinggalannya itu. Mengejar. Allah Ta'ala yamhu, menghapuskan, anhu, daripadanya itu orang dengan taubatnya. La yu'akhidhuhu, tidak menyiksa oleh Allah akan itu orang, bil akhirati, di akhirat, li'annahu, karena itu orang, arafa, telah mengetahui, annahu waqa'a fil ma'siyati, bahwa dia telah jatuh dalam maksiat, wa taba, dan bertobat oleh dia, minha, darinya itu maksiat. Dan bertobat itu membersihkan dosanya. Wa man taba taballahu alaihi. Itu dalam hadis begitu. Siapa orang yang bertaubat, maka tentulah Allah mengampuni dosanya. Wa qala, dan telah berkata radhiyallahu anhu oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, wasalna, telah sampai oleh kita, ila zamani, kepada zaman,
alladzi qala fihi ar-rasul, yang telah berkata fihi tentang itu zaman ar-rasul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqillul ilmu, dan akan menjadi sedikit ilmu ini. Persis di zaman kita, kata Syekh. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Kalau selain ilmu agama ya mungkin banyak bertebaran ilmu-ilmu urusan dunia. Dulu kagak ada WhatsApp, kagak ada Facebook, kagak ada Twitter, kagak ada Instagram, kagak ada Telegram, kagak ada apalagi HP-nya aja kagak ada dulu. Wah, bertebaran ilmu sekarang. Tapi itu urusan dunia. Kata Rasulullah, akan datang di mana zaman ilmu agama ini sangat sedikit. Tapi yang ngomong, yang menurut dia sebagai materi ilmu agama banyak, tapi pada ngaco. Pada ngaco itu. Masya Allah. Persis di zaman kita sekarang. Ya Allah. Yang tampil-tampil di TV itu mama. Ya subuh atau pagi-pagi itu. Ya Allah, berantakan isinya, ngaco semua itu. Ngaco semua itu. Motif kita baca kagak. Yang ada ayat Quran dikutip sama dia, kemudian diterjemahkan sendiri, difahami dewek. Nauzubillah. Ya Allah. Saya Sabtu yang lalu saya ke Halim di masjid sana. Kemudian masih ada waktu sahur, kemudian sama teman depan TV sambil ngopi gitu. Ngopi. Itu ada apa namanya, kata mereka pengajian lah. Apa tahu judulnya apa itu? Programnya ngaji sahur apa ngaji apa ya? Itu yang dikata ustazahnya, dia bilang apa? Tidak mengapa perempuan pasang spiral di siang hari Ramadan. Ya, kata saya ngaco betul ini orang. Kesimpulan ngomongnya begitu, kesono kemari, akhirnya kata dia begitu, tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Berapa orang yang nonton TV itu? Dia ngomong begitu, udah diikuti oleh orang banyak. Nauzubillah. Seenaknya aja ngomong. Kagak ada barang dikutip dalam kitab fulan, al-alim fulan, dalam kitab fulan mengatakan demikian. Kagak ada, semuanya ngomong semua dia. Yang keluar dari mulutnya dia, pemahaman dia. Mana baca Qurannya belepotan, wow. Kacau betul. Ya Allah. Nah ini zaman yang disebutkan kata Rasulullah, wa yaqillul ilmu. Persis zaman kita sekarang ini di mana ilmu sudah sangat sedikit. Para ulama sudah pada meninggal. Yang ada tampil-tampil pada ngaco. Ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Wallahu a'lam bissawab.